Dalam pembersihan yang benar-benar hancur, Hu Jia dan 3 siswa baru yang tersisa menyaksikan satu-satunya anggota kelompok iblis hitam yang tersisa dikalahkan, dan tidak bisa menahan nafas lega. Kaki mereka segera kehilangan kekuatan saat mereka jatuh ke tanah. Suara terengah-engah seperti ombak bergema berulang kali dari mulut mereka. Menyusul kekalahan anggota terakhir kelompok iblis hitam, dengan pengecualian Sati, para siswa yang menyaksikan, yang sarafnya tegang, akhirnya tidak bisa lagi menahan kegembiraan dan kegembiraan liar di hati mereka. Mereka mengabaikan luka di tubuh mereka saat mereka melompat berdiri dan berteriak dengan liar. Dalam sekejap, berbagai teriakan dan teriakan liar menyebar di udara di atas tanah kosong. Tangan halus Sun Er menyeka keringat dari dahinya. Cahaya keemasan yang dipancarkan dari tubuhnya juga mulai redup. Ketiga penyelamatan ini telah menyebabkan kesulitan baginya. Jika bukan karena fakta bahwa metode Qi yang dia latih bukanlah metode kelas rendah, kemungkinan besar dia akan seperti Wu Hao, yang kekuatan tempurnya sangat memburuk sebagai akibat dari kelelahan yang berlebihan dari Dou Qi-nya. Sun Er menopang dirinya dengan bersandar di batang pohon. Dia memanfaatkan kerangka waktu singkat ini, untuk mengatur napas sebelum menyapu pandangannya ke tempat pertempuran Xiao Yan terjadi. Ketika dia melihat bahwa Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda dikalahkan meskipun dipaksa oleh lawannya ke titik di mana dia menghadapi bahaya terus-menerus, dia menghela nafas lega. Senyuman yang menyebabkan Su Xiao dan yang lainnya merasa diberkati berada di hadapannya muncul di wajahnya. Kelompok Xiao Yan telah mendapatkan keuntungan dalam pertarungan ini. Su Xiao menghela nafas saat dia pulih dari senyum memukau seperti bunga Sun Er yang mekar. Ekspresi wajahnya sangat cemerlang. Sungguh tidak terduga bahwa kompetisi berburu energi api, yang tidak memiliki insiden besar setelah diadakan selama bertahun-tahun, tiba-tiba akan mengalami pergantian peristiwa tak terduga yang membuat mereka tercengang tahun ini ketika mereka sendiri berpartisipasi. Ini benar-benar menyebabkan Su Xiao tidak bisa berkata-kata. Awalnya, dia telah merencanakan untuk mengumpulkan beberapa energi api dari siswa baru untuk memasuki menara penyulingan Qi Langit yang berkobar untuk berlatih selama jangka waktu tertentu. Pada akhirnya, dia tidak hanya tidak mendapatkan energi api, melainkan, dia akhirnya kehilangan miliknya. Ini benar-benar pukulan ganda. Leng Bai dan Xiu Yan bertukar pandang di sampingnya. Hati mereka sedikit sedih dan kacau saat mereka tertawa getir. Mereka benar-benar sangat tidak beruntung untuk menghadapi situasi seperti ini. Selama orang-orang ini mengabdikan diri mereka untuk berlatih keras di dalam menara penyulingan Qi Langit yang berkobar untuk jangka waktu tertentu setelah mereka memasuki akademi, saya takut mereka akan dapat menyelinap ke dalam peringkat kuat. Su Xiao menggeser tubuhnya untuk membiarkan dirinya bersandar lebih nyaman di batang pohon. Pandangannya tertuju pada Xiao Yan, yang sedang bertempur sengit dengan Sati. Kata-katanya ini memiliki rasa takjub yang sulit disembunyikan. Meskipun dia telah melihat Xiao Yan dengan sangat tinggi, dia tidak menyangka bahwa yang terakhir benar-benar dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bertahan selama ini di tangan Sati. Perlu diketahui bahwa Sati adalah seorang veteran berpengalaman dalam teknik bertarung dan sering berbaur di arena pertarungan dalam akademi dalam. Pengalaman bertarungnya bisa disebut lihai dan kejam. Bahkan tingkat yang lebih rendah Dowlings dengan sedikit pengalaman pertempuran akan kesulitan mengalahkannya. Dari sini, bisa dilihat betapa kayanya pengalaman tempur Sati. Namun, orang inilah, yang kekuatannya tidak hanya beberapa bintang lebih tinggi dari Xiao Yan tetapi yang pengalaman bertarungnya juga sangat berpengalaman, yang tidak dapat mengalahkan yang terakhir setelah waktu yang lama. Adegan ini tidak bisa membantu tetapi menyebabkan Su Xiao dan yang lainnya merasa tidak bisa berkata-kata karena keuletan Xiao Yan. Tentu saja, mereka secara alami tidak tahu bahwa jika bukan karena api berwarna hijau di tangan Xiao Yan yang menyebabkan Sati sangat menderita, kemungkinan Xiao Yan benar-benar akan mengalami kesulitan bertahan selama ini di tangan Sati, menunjukkan tanda-tanda kekalahan jika dia hanya mengandalkan kekuatan levelnya sendiri. Leng Bai dan Xiu Yan mengangguk pelan ketika mereka mendengar kata-kata Su Xiao. Sejauh ini, berbagai hal yang telah ditunjukkan Xiao Yan sudah jauh melebihi harapan mereka. Mencapai level bintang 6 Dadoushi pada usia seperti itu. Bakat pelatihan semacam ini benar-benar membuat beberapa orang sangat takjub.
Tak satu pun dari mereka yang ragu ketika dikatakan bahwa dia akan bisa masuk peringkat kuat di Akademi Dalam. Sun Er, Hu Jia, dan yang lainnya beristirahat di pinggir lapangan selama 2 hingga 3 menit sebelum mereka berdiri sekali lagi. Mereka bertukar pandang satu sama lain dan mengangguk sedikit. Emas dan warna hijau Douki sekali lagi melonjak keluar dari tubuh mereka. Akhirnya, mereka bergerak dengan cara yang sama ke kiri dan kanan, mengelilingi medan pertempuran di mana Xiao Yan dan Sati bertukar pukulan. Douki mengulurkan dan menyusut kembali ke telapak tangan mereka, siap untuk merebut pembukaan Sati dan memberinya pukulan berat. 3 siswa baru lainnya, di sisi lain, hanya bisa menyaksikan tindakan Sun Er dan Hu Jia karena Douki mereka benar-benar kelelahan. Saat ini, mereka tidak dapat mengumpulkan sedikit pun kekuatan untuk maju dan membantu. Tentu saja, dengan kekuatan mereka, mereka memang tidak bisa terlibat dalam pertarungan level ini. Dentang, sebuah tinju yang dibungkus dengan api berwarna hijau sekali lagi bertabrakan dengan tinju Sati yang ditutupi oleh armor Douki berwarna keemasan gelap. Dentang yang jelas tiba-tiba terdengar. Bahu Xiao Yan bergetar dengan cepat saat dia merasakan kekuatan kuat yang ditransmisikan dari titik kontak antara tinju mereka. Ototnya sedikit berfluktuasi seperti riak air. Api hijau tiba-tiba menyala di dalam pupil hitamnya saat dia menghirup napas dalam-dalam sementara teriakan rendah keluar dari tenggorokan Xiao Yan. Kristal Do bergetar dengan cepat di dalam pusaran tubuhnya. Gumpalan api berwarna hijau dengan cepat melonjak keluar dari ruang roh penerimaan kecil itu, akhirnya bergerak di sepanjang jalur Qi untuk mencapai tinjunya. Saat teriakan Xiao Yan terdengar, nyala api berwarna hijau di tangannya tiba-tiba melonjak. Akhirnya, itu berubah menjadi sekelompok besar api yang bergerak di sepanjang titik kontak antara tinju dan langsung menyapu armor Douki milik Sati. Segera, suara mendesis menusuk telinga berulang kali dipancarkan dari armor Douki Sati. Setelah gelombang ledakan dari kumpulan api berwarna hijau ini, wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi jauh lebih redup. Dengan memobilisasi sejumlah besar api surgawi untuk menyerang itu tidak hanya menghabiskan sejumlah besar Douki-nya, tetapi juga menempatkan beban yang sangat besar pada kekuatan spiritualnya. Api berwarna hijau yang tiba-tiba menempel di tubuhnya menyebabkan ekspresi Sati, yang tersembunyi di bawah armor Douki, berubah secara drastis. Suhu yang sangat tinggi berulang kali meresap melalui armor Douki dari luar. Paling tidak itu memanggang kulit Sati sampai merah menyala. Sialan, apa sebenarnya nyala api ini? Sati mengeluarkan raungan lembut tapi marah di dalam hatinya. Saat ini Sati sangat marah. Dalam pertukaran sebelumnya, setiap kali dia hendak menyerang tubuh Xiao Yan, nyala api berwarna hijau itu akan mengambil inisiatif untuk menerkam ke arahnya, memaksanya untuk menarik tangannya kembali. Oleh karena itu, dia tidak dapat memanfaatkan celah apapun meskipun pertukaran ini telah berlangsung selama lebih dari 10 menit. Sebaliknya, dia ditekan oleh Xiao Yan ke titik di mana dia bahkan tidak bisa bergerak untuk menang. Beberapa saat yang lalu, dia mendapat kesempatan untuk memberikan pukulan keras, sesuatu yang sulit didapat. Namun, nyala api sialan itu secara kebetulan menempel padanya. Bagaimana mungkin dia tidak marah pada pertempuran bodoh seperti ini? Sementara Sati sangat marah di dalam hatinya, tubuhnya dengan cepat ditarik kembali. Saat dia melakukannya, apapun yang dia tabrak akan langsung dibakar oleh api berwarna hijau dan berubah menjadi abu. Pada saat ini, Sati tiba-tiba tampak telah menjadi orang yang menyala-nyala berwarna hijau di mata orang lain sementara dia berulang kali secara acak jatuh ke belakang. Bahkan armor keras di tubuh Sati, yang seperti cangkang kura-kura, mulai hangus oleh nyala api berwarna hijau itu hingga perlahan menjadi pucat. Saat armor Douki menjadi samar-samar terlihat, nyala api berwarna hijau, yang telah meninggalkan kendali Xiao Yan, akhirnya padam dengan sangat tiba-tiba dengan suara siu. Keringat menutupi Sati menghela nafas lega pada api berwarna hijau yang tiba-tiba menghilang. Jika nyala api ini bertahan sedikit lebih lama, dia tidak berani mengatakan berapa lama dia bisa bertahan hanya dengan dagingnya jika baju besinya dikompromikan. Pada saat yang sama Sati menghela nafas lega, dia mengatupkan giginya dan mengangkat kepalanya. Dia menatap Xiao Yan dan tanpa sadar mengeluarkan senyum dingin ketika dia melihat wajah pihak lain yang agak redup. Namun,
Sebelum tawa dinginnya benar-benar keluar dari mulutnya, ekspresinya tiba-tiba menjadi kaku. Di bawah tatapan Sati, dia melihat Xiao Yan yang awalnya berwajah redup melambaikan tangannya dan sebuah botol giok muncul di tangannya. Yang terakhir dengan cepat menuangkan 3 pil obat bulat sebelum memasukkannya ke dalam mulutnya di depan Sati. Kekuatan obat awal segera mulai menyebar dengan cepat dan keramangan di wajah Xiao Yan sedikit memudar dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Setelah mengkonsumsi pil obat seperti seseorang akan mengkonsumsi permen, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Sati. Dia menggelengkan kedua tangannya sedikit dan nyala api berwarna hijau, yang menyebabkan wajah Sati menjadi kaku, meledak sekali lagi. Kali ini, bagaimanapun, itu jelas tidak lagi memiliki kekuatan seperti beberapa saat yang lalu. Namun demikian, hanya ini saja yang menyebabkan sudut mulut Sati berkedut. Biarpun orang ini adalah seorang alkemis, dia tidak perlu memakannya seperti itu, kan? Apakah pil obat tidak membutuhkan biaya? Ekspresi Sati berubah menjadi sedikit hijau. Namun di dalam hatinya, dia merasakan kepahitan dan kemarahan yang tak tertandingi. Sudah tidak tahu malu mengandalkan api aneh itu untuk bertarung. Namun, orang ini benar-benar memakan pil obat itu seperti permen, menggunakannya untuk memulihkan Douqi yang telah dia benar-benar habis. Bagaimana Sati akan melawan ini? Hehehe, Xiao Yan tertawa saat melihat ekspresi Sati. Tatapannya menyapu ke arah Sun Er dan Hu Jia di samping. Sesaat kemudian, dia mengangkat dagunya dan ketiganya melesat ke depan pada saat bersamaan. Serangan kuat semuanya menuju Sati. Pada saat ini, cangkang kura-kura keras seperti armor Douqi milik Sati pada dasarnya telah dimasak oleh api inti teratai hijau Xiao Yan sampai tidak ada yang tersisa. Ini adalah waktu yang tepat untuk menyerang. Tunggu, api berwarna hijau dengan cepat menyalip bidang penglihatan Sati. Saat dia mengingat rasa sakit karena dibakar oleh nyala api itu sebelumnya, wajah Sati berkerut. Tatapannya dengan cepat menyapu keempat temannya yang telah dikalahkan dan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia segera menghirup napas dalam-dalam saat suaranya terdengar di hutan kosong seperti guntur, mengejutkan semua orang. 3 serangan tajam tiba-tiba berhenti tepat saat mereka berada setengah meter dari Sati. Langkah kaki mereka bertiga terhuyung saat mereka mengingat kembali dengan cara yang sangat gesit. Xiao Yan mengangkat alisnya dan bertanya sambil tersenyum, "Apa itu? Kami telah kalah." Sati menghela nafas saat dia berbicara dengan cara yang sangat tidak berdaya. Dengan situasi saat ini, dia tidak berpikir bahwa dia memiliki kemampuan untuk melawan. Tentu saja, jika bukan karena nyala api berwarna hijau di tangan Xiao Yan yang menekannya dengan segala cara, dia akan bisa keluar semua dan bertarung melawan 3 orang sendirian. Sayangnya, suara tak berdaya yang dipancarkan dari mulut Sati perlahan bergema di tanah kosong hutan. Di bawah kata-kata ini, semua orang terdiam. Kata-kata tiba-tiba dari orang ini yang mengakui kehilangannya memang sedikit terlalu mengejutkan. Dari tampilan situasi sebelumnya, tampaknya dia menekan Xiao Yan saat mereka bertarung. Awalnya, semua orang mengira pertempuran ini akan menjadi lebih intens. Pada akhirnya, suasana hening ini berlanjut lama di tanah kosong sebelum beberapa siswa baru akhirnya pulih. Segera, sorakan seperti guntur mengguncang seluruh hutan hingga bergemerisik. Xiao Yan duduk di atas batu di tempat terbuka yang kosong. Di depannya ada meja kayu sederhana tempat tumpukan kartu kristal api ditempatkan dengan rapi. Banyak dari kartu kristal api ini memiliki nomor yang sama. 2. Jelas pemilik kartu kristal api ini secara tidak beruntung bertemu dengan siswa yang lebih tua dan energi api mereka dicuri dari mereka. Puluhan mahasiswa baru duduk bersila di lapangan kosong di depan meja. Meskipun penampilan luar mereka sangat lelah dan canggung, mata mereka dipenuhi dengan energi. Banyak tatapan yang membawa kegembiraan menatap tumpukan kartu kristal api di atas meja. Di sisi lain dari tanah kosong, Sati, Su Xiao, dan yang lainnya bersandar pada batang pohon. Ekspresi wajah mereka sangat putus asa. Tatapan yang biasa mereka lihat pada Xiao Yan di atas batu dipenuhi dengan kebencian tertentu. Xiao Yan tidak terlalu memperhatikan tatapan mereka. Tangan kirinya mengangkat Fire Crystal Card berwarna biru pucat. Setelah itu, dia berulang kali mengambil kartu kristal api hitam.
Dia menggosok keduanya bersama-sama dan saat cahaya dilepaskan, nomor pada kartu kristal api hitam dengan cepat kembali ke nomor saat mereka memasuki hutan. Selain itu, Xiaoyan menambahkan 2 hari lagi ke saldo. Akhirnya, angka di kartu hitam ini berubah dari 2 menjadi 7. Apa yang Xiaoyan lakukan saat ini secara alami membagi rampasan, hal penting yang akan memikat hati orang. Kartu kristal api siswa baru itu, yang telah habis sampai hanya ada 2 hari energi api yang tersisa, tidak hanya diisi ulang oleh Xiaoyan, tetapi juga memperoleh tambahan energi api senilai 2 hari. Xiaoyan juga dengan murah hati memberi orang-orang yang beruntung, yang menghindari kartu kristal api mereka direnggut oleh siswa yang lebih tua, tambahan 5 hari energi api. Dia jelas mengerti bahwa jika dia tidak mendapat bantuan dari siswa baru yang dengan berani keluar semua, tidak mungkin bagi sedikit orang dalam kelompoknya untuk menyelesaikan tugas menelan 3 kelompok Su Xiao serta Sati bahkan lebih kuat kelompok. Cahaya berulang kali menyala di permukaan meja. Lama setelah ini, Xiaoyan akhirnya menghembuskan napas dan meletakkan kartu kristal api hitam terakhir ke bawah. Dia menoleh ke arah Sun Er dan Hu Jia di sampingnya dan berkata, serahkan semua ini kembali ke pemilik aslinya. Sun Er dan Hu Jia menganggukkan kepala saat mendengar ini. Mereka segera mengambil seikat Fire Crystal Card masing-masing dan melintas ke arah kelompok siswa baru dengan cara yang gesit. Setelah itu, mereka mengembalikan berbagai Fire Crystal Card, yang memiliki tanda unik individu, kembali ke tangan para siswa baru dengan wajah bersemangat. Hahaha, energi api kami akhirnya kembali ke tangan kami. Beberapa siswa baru memeluk kartu kristal api mereka sendiri dengan kedua tangan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulut dan tertawa ketika mereka melihat nomor di atasnya. Xiaoyan tersenyum tipis saat melihat kegembiraan dan wajah penuh kegembiraan dari para siswa baru. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Wu Hao, yang sedang bermeditasi dengan mata tertutup. Setelah pertempuran selesai, dia dengan cepat mengonsumsi 1 pil pemulihan energi lagi. Oleh karena itu, corak Wu Hao saat ini telah meningkat pesat. Luka di tubuhnya hanyalah luka luar. Untungnya, dia tidak melukai jalur qi atau tulangnya. Jika tidak, dia mungkin perlu istirahat untuk jangka waktu tertentu agar pulih sepenuhnya. Xiaoyan berdiri dari batu dan menatap kartu kristal api berwarna biru pucat di atas meja. Setelah pembagian rampasan sebelumnya, masih ada lebih dari 270 energi api yang tersisa di dalam kartu kristal api ini. Setelah mendistribusikan energi api yang tersisa ini di antara mereka berempat, setiap orang akan dapat memperolehnya sekitar 60 hari. Panen ini bisa dibilang sangat kaya. Setelah mentransfer sementara semua energi api yang tersisa di kartu biru pucat ke dalam kartu kristal miliknya, Xiaoyan membawanya dan berjalan ke arah sekelompok orang, yang wajahnya dipenuhi dengan kebencian. Hai, maafkan aku. Tidak dapat dibenarkan jika saya tidak memberi mereka semacam hadiah setelah meminta dukungan mereka. Oleh karena itu, saya hanya dapat meminjam sementara dari beberapa dari Anda sebagai pembayaran. Xiaoyan tertawa saat dia berbicara. Segera, kartu kristal di tangannya ditembakkan kembali ke pemiliknya masing-masing seolah-olah mereka memiliki roh. Ah, kali ini kita telah merugi sampai ke selangkangan kita. Sati meraih kartu kristal api dengan satu tangan dan mengamati saldo yang disimpan di dalamnya. Sudut mulutnya tanpa sadar bergerak-gerak saat dia dimarahi. Di sana dulu ada hasil dari pertarungannya di dalam fitting arena selama 2 bulan terakhir. Pada akhirnya, Xiaoyan benar-benar mengambil 90% darinya. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan sakit hatinya? Ah, Su Xiao dan yang lainnya di sisinya menghela nafas tanpa daya. Di dalam hati, mereka menyalahkan diri sendiri karena tamak. Jika tidak ingin merebut energi api dari siswa baru, bagaimana mereka bisa bertemu dengan kelompok Xiaoyan, yang bahkan lebih kejam daripada bandit? Hai, Senior Sati, bisakah saya menanyakan tentang sesuatu? Xiaoyan tidak peduli dengan ekspresi mereka saat dia bertanya sambil tersenyum. Sati memutar matanya, suasana hatinya saat ini sangat buruk dan tidak berminat untuk mengganggu Xiaoyan. 20 hari energi api dan Anda memberi tahu saya informasi yang ingin saya ketahui. Apa yang kamu katakan?
Xiao Yan bermain dengan kartu kristal api hitam gelap saat dia berkata dengan lembut, jika kamu tidak mau, aku bisa pergi dan bertanya pada Su Xiao senior dan yang lainnya. Sudut mulut Sati bergerak-gerak. Dia mengatupkan giginya dan berkata dengan keras, kamu tanya saja. Kata pertama masih agak garang. Namun, setelah dia berhenti sejenak tubuh Sati menjadi rileks. Saat ini, bagi dia yang menjadi tidak punya uang, bahkan energi api senilai 20 hari dianggap jumlah yang cukup besar. Bisakah kau memberitahuku tentang kelompok iblis putih terakhir? Murid Xiao Yan tersenyum saat dia berkata dengan lembut. Saat ini, panen mereka sudah sangat kaya sehingga membuat Xiao Yan merasa berat. Jika dia ingin berhasil membawa panen kaya ini ke Akademi Dalam, dia harus mengalahkan kelompok iblis putih terakhir. Jika tidak, dia pasti akan berakhir dengan menyedihkan, menguntungkan orang lain setelah menghabiskan begitu banyak usaha selama beberapa hari terakhir. Kelompok iblis putih, Sati mengangkat alisnya. Jelas dia juga mengerti maksud Xiao Yan. Tatapannya menyapu para siswa baru di lapangan terbuka, yang sangat lemah sehingga mereka kesulitan bahkan untuk berdiri dan melanjutkan dengan tawa. Kekuatan kelompok iblis putih itu sedikit lebih kuat dari kelompok iblis hitam kami. Kalimat pertama Sati menyebabkan Xiao Yan sedikit mengernyit. Mengalahkan kelompok iblis hitam sudah sangat melukai kekuatan mereka. Yang disebut kelompok iblis putih sebenarnya lebih kuat dari mereka. Mungkin kekuatan anggota kelompok serupa, tapi pemimpin kelompok-kelompok iblis putih, Luo Hou adalah Dowling yang benar-benar kuat. Meskipun dia baru saja memasuki kelas Dowling kurang dari 2 bulan yang lalu, dia jauh lebih kuat dibandingkan dengan saya, yang hanya memiliki setengah kaki di kelas Dowling. Sati meringkuk bibirnya dan berkata, bukannya aku ingin membunuh harapanmu untuk melarikan diri tapi dengan mengandalkan kelompok siswa baru ini, yang kekuatannya telah terluka parah. Sepertinya kamu tidak akan bisa menerobos masuk bahkan jika kalian semua bersama. Xiao Yan mengerutkan bibirnya erat-erat. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan lembut, jika semua siswa baru ini diizinkan untuk pulih sepenuhnya, maka itu mungkin saja, kan? Menambahkan sedikit dari kalian, sekelompok sekitar 50 siswa baru adalah sesuatu yang kelompok iblis putih tidak akan dapat memblokir terlepas dari seberapa kuat mereka. Bagaimanapun, 2 telapak tangan akan kesulitan mencocokkan 4 tangan. Sati mengangkat bahunya, dia melanjutkan. Sayangnya, luka yang diderita orang-orang ini cukup serius. Tanpa 3 hingga 5 hari, sulit bagi mereka untuk pulih sepenuhnya. Namun, kompetisi berburu energi api hanya akan berlangsung selama 1 minggu. Oleh karena itu, Anda tidak bisa menunggu sampai mereka benar-benar pulih. Hai, tidak apa-apa asalkan bisa menerobos dengan kekuatan semua orang. Adapun luka mereka, Xiao yang tersenyum sedikit ke arah Sati dan melanjutkan, jangan bilang kamu telah lupa tentang identitasku. Dilihat dari sudut pandang alkemis, luka-luka ini tidak terlalu serius. Sati sedikit terkejut saat mendengar ini. Dia segera terdiam, dia benar-benar melupakan hal ini. Karena orang ini mampu mengendalikan nyala api yang sangat menakutkan itu, kemungkinan dia juga ahli dalam keterampilan alkemisnya. Jika dia memiliki bahan obat yang cukup, dia mungkin benar-benar dapat menyembuhkan murid-murid baru ini, memungkinkan mereka untuk memulihkan kekuatan puncak mereka dalam waktu singkat. Pada saat itu, ketika hampir 50 siswa baru menyerbu bersama, bahkan jika Luo Hou adalah seorang elit Dowling, kemungkinan besar dia hanya akan bisa menatap penyerbuan dengan ekspresi tertegun. Xiao Yan bertepuk tangan dan membuat sedikit kontak antara kartu kristal api hitamnya dan kartu kristal Sati. Saat cahaya menyala, dia menyerahkan energi api selama 20 hari. Setelah itu, dia membalikkan tubuhnya dan kembali ke meja sederhana itu. Dia memandang para siswa baru itu, yang memegang kartu kristal api mereka dengan wajah bersemangat dan tersenyum sambil berkata, semuanya, masih ada satu tantangan terakhir yang harus kita hadapi sebelum kompetisi berburu energi api berakhir. Selama kami berhasil mengisi daya melalui mereka, kami akan berhasil membawa energi api yang telah kami peroleh di tangan kami ke Akademi Dalam. Jika kita gagal, maka semua energi api yang kita kerjakan akan berakhir dengan kelompok iblis putih. Bertarunglah dengan mereka. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, emosi siswa baru di tanah kosong segera menjadi agak gelisah.
Mereka baru saja memulihkan energi api mereka dan sekarang, mereka tahu bagaimana menghargai barang berharga yang sulit didapat ini. Hai Yi, Xiao Yan tertawa pelan. Dia menekan tangannya di ruang kosong. Segera, suara itu menjadi sunyi. Tatapannya menyapu tempat itu sambil tersenyum dan melanjutkan, karena semua orang telah memilih untuk tidak menyerah, mari kita tuangkan bersama kekuatan kita, dan serang ke tantangan terakhir ini bersama. Namun, sebelum ini, kami harus tinggal di sini selama 1 hari. Setelah 1 hari, saya akan membantu semua orang pulih sepenuhnya dari cedera mereka. Pada saat itu akan menjadi pembalasan terakhir bagi kami para siswa baru. Senior Xiao Yan, kami akan mendengarkanmu. Dengan contoh sebelumnya dari mereka mengalahkan kelompok iblis hitam, siswa baru ini tidak lagi ragu dengan kata-kata Xiao Yan. Oleh karena itu, saat kata-kata Xiao Yan terdengar, banyak tangisan dilepaskan. Nada tertib mengguncang hutan sampai bergemerisik. Ke samping, Sati dan yang lainnya menyaksikan kelompok siswa baru itu beraksi. Mereka tidak bisa menahan nafas. Meskipun siswa baru ini hanyalah beberapa serigala muda yang baru saja tumbuh gigi, kekuatan bertarung yang mereka tunjukkan di bawah kepemimpinan singa ganas ini, Xiao Yan, telah jauh melebihi harapan semua orang. Xiao Yan sekali lagi duduk bersila di atas batu. Dia melambaikan tangannya dan kuali obat bersama dengan sejumlah besar bahan obat muncul di atas meja di depannya. Dia menjentikkan tangan kanannya dan nyala api berwarna hijau menyala ke dalam kuali obat. Api berwarna hijau membumbung tinggi dan membakar di kuali di dalam hutan yang sunyi. Banyak bahan obat semuanya dibakar dalam api dan esensi mereka dikumpulkan dengan tenang. Xiao Yan menghabiskan waktu sepanjang malam untuk memperbaiki beberapa pil obat yang dapat menyembuhkan luka dalam. Puluhan sosok manusia yang sedang duduk bersila di dalam kawasan hutan yang sunyi tiba-tiba membuka mata di senja hari keesokan harinya. Cahaya diam-diam disimpan. Banyak ki kuat menyebar dari dalam tubuh mereka sebelum menggumpal menjadi tubuh terintegrasi yang tersebar di seluruh hutan. Pada saat ini siswa baru membuka mata mereka. Xiao Yan, bersama dengan Sun Er, dan 2 lainnya di atas batu juga perlahan membuka mata mereka. Setelah beristirahat sepanjang hari, mereka bertiga sekali lagi pulih ke kondisi puncaknya dengan bantuan pil obat Xiao Yan. Xiao Yan berdiri dari batu. Dia melirik Sati dan yang lainnya yang masih di samping. Setelah itu, dia berbalik dan mengalihkan pandangannya ke siswa baru yang telah memulihkan kekuatan mereka. Dia mengangkat tangannya perlahan sebelum melemparkannya. Pergilah. Saat suara Xiao Yan terdengar, puluhan sosok manusia melintas ke cabang pohon dengan suara desir. Dengan Xiao Yan dan 3 orang lainnya memimpin mereka, mereka segera bergegas menuju pintu keluar hutan satu demi satu. Pertarungan terakhir yang menentukan akan segera dimulai. Area kosong ini ditutupi dengan batu. Ketika hutan yang menyebar bertemu dengan wilayah berbatu ini, itu berhenti meluas. Oleh karena itu, sinar matahari, yang tersebar dari langit, tidak menemui halangan apapun saat mengalir ke tanah. Hangatnya sinar matahari membuat tubuh orang merasakan kehangatan. Tidak jauh dari kawasan bebatuan ini ada lereng gunung yang membengkak. Ada beberapa batu besar dengan berbagai ukuran tersebar di lereng gunung. Saat ini, cukup banyak orang baik yang duduk atau berdiri di atas atau di samping bebatuan pegunungan tersebut. Orang-orang ini masih sangat muda, sekitar 24 hingga 25 tahun. Pakaian mereka mungkin berbeda, tapi semuanya memakai lencana berbentuk menara di dada mereka. Jelas para murid ini adalah murid yang lebih tua dari Akademi Dalam. Di sisi lain lereng gunung, ada platform yang dibangun di atas batu besar. 2 orang tua sedang duduk di atas batu besar ini. Mereka sebenarnya adalah Penatua Su dan Penatua King, yang ditemui Xiao Yan dan yang lainnya sebelum mereka memasuki hutan. Duduk di sekitar mereka adalah beberapa pria parubaya dengan aura tenang. Jelas mereka harus menjadi orang yang bertanggung jawab atas berbagai urusan dalam Akademi Dalam. Hehehe. Kudengar kelompok siswa baru ini sangat sombong. Mereka benar-benar pergi dan merampok energi api dari siswa yang lebih tua. Tatapan dari puncak lereng gunung menatap area yang sedikit redup di tepi hutan saat tawa sedang dikirim di antara mereka sendiri. Iya, saya mengetahui dari beberapa kelompok siswa yang lebih tua yang keluar dari hutan kali ini.
Ada sekelompok siswa baru yang dipimpin oleh seseorang bernama Xiao Yan, yang tampaknya cukup kuat. Mereka hanya mencari alasan untuk kegagalan mereka sendiri. Bagaimanapun, mereka setidaknya telah dilatih di akademi dalam selama lebih dari setahun. Sungguh tak disangka mereka kalah di tangan mahasiswa baru. Cek, mudah-mudahan. Saya mendengar bahwa Sati dari kelompok iblis hitam juga telah membawa orang ke hutan. Saya ingin tahu apakah mereka juga bertemu dengan siswa baru. Oh, Sati juga masuk. Kemudian siswa baru ini dianggap bisa tamat. Sati adalah orang kuat yang akan memasuki kelas Dowling. Betul sekali. Keberuntungan mereka dapat dianggap telah berakhir di sini. Karena banyak bisikan pribadi sedang dikirim ke semua tempat, beberapa sosok manusia di tumpukan batu di bawah bergerak sedikit. Mereka segera membuka mata mereka perlahan saat tatapan acuh tak acuh mereka menyapu hutan gelap. Kelima sosok manusia ini hanya duduk di atas bebatuan yang berantakan. Napas mereka panjang dan tenang. Mereka tidak bergerak karena percakapan pribadi yang terdengar di samping telinga mereka. Mereka berlima mengenakan pakaian berwarna putih, seperti aura mereka yang acuh tak acuh dan sedingin es. Di antara mereka berlima, yang memiliki aura terkuat adalah seorang pria muda di tengah, yang kulitnya sedikit putih. Pada saat ini, pemuda berkulit putih ini adalah satu-satunya orang di antara 5 orang yang matanya masih tertutup. Dia duduk bersila di atas batu, dengan tubuhnya tampak mirip dengan patung es. Sedikit aura dingin menyelimuti dan benar-benar menyebabkan sebagian rumput hijau di bebatuan tertutup oleh embun beku putih. Waktu perlahan berlalu seiring dengan pergerakan matahari di atas kepala mereka. Saat para siswa di lereng gunung ini mengira bahwa mereka telah menunggu dengan sia-sia hari ini, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki datang dari dalam hutan yang gelap. Segera, semua orang menguatkan semangat mereka. Tatapan mereka semua mengarah ke pintu keluar hutan tanpa membuat kesepakatan sebelumnya. Percakapan pribadi yang awalnya berisik juga terhenti sepenuhnya. Elder Su dan Elder King di platform batu di puncak lereng gunung juga perlahan mengangkat kepala mereka. Mereka menyipitkan mata saat mereka mengarahkan pandangan mereka ke arah di mana suara langkah kaki berasal. Saat suasananya menjadi sunyi, suara langkah kaki yang dikeluarkan dari dalam hutan yang gelap menjadi semakin menyedihkan. Beberapa saat kemudian, sepasang kaki mengambil langkah keluar dari pintu keluar hutan hitam yang gelap. Dengan cepat mengikuti ini, 20 sosok manusia perlahan keluar. Yang memimpin mereka adalah Sati, Su Xiao, dan yang lainnya. Itu adalah Sati dan yang lainnya. Tatapan jatuh pada 20 sosok manusia yang berjalan keluar dari hutan. Semua orang di lereng gunung terkejut saat mereka berbicara dengan suara tertegun. Jangan bilang kalau mereka sudah menghabisi murid baru. Sedikit keraguan melintas di hati semua orang. Banyak tatapan ditembakkan ke arah Sati dan yang lainnya yang berjalan keluar dari hutan. 20 orang kelompok Sati perlahan berjalan menuju tumpukan puing terdekat. Pada saat ini, pemuda dengan kulit pucat juga perlahan membuka matanya. Tatapannya menyapu Sati dan yang lainnya. Sesaat kemudian, wajahnya sedikit berubah. Ada tambahan keseriusan dalam suaranya yang acuh tak acuh. Kalian semua benar-benar dikalahkan. Meski suaranya lembut, tidak diragukan lagi seperti guntur yang meledak tiba-tiba meraung di langit yang cerah. Itu segera meledak di antara siswa akademi dalam di lereng gunung sampai mereka tertegun. Wajah mereka kusam. 20 siswa tua yang kuat cukup untuk menyapu semua siswa baru dalam pertarungan langsung. Namun sekarang mereka telah mendengar apa yang pemuda berwajah pucat itu katakan. Mereka semua benar-benar dikalahkan di tangan para siswa baru. Meskipun hati mereka sangat terkejut, siswa akademi dalam tidak memiliki banyak keraguan atas kata-kata yang diucapkan oleh pemuda berwajah pucat ini. Dengan kemampuan dan penglihatannya, tidak sulit baginya untuk melihat apa yang terjadi. Oleh karena itu, pada saat ini, semua siswa merasa agak linglung. Siswa baru saat ini sudah kuat sedemikian rupa. Sati tidak merasa terkejut bahwa pemuda berwajah pucat itu melihat semuanya dalam sekejap. Dia melambaikan tangannya dan tanpa daya berkata, orang-orang itu sangat kuat. Pengalaman bertempur mereka juga jauh dari yang bisa dibandingkan dengan siswa baru biasa. Kata-kata Sati sekali lagi menyebabkan gelombang suara, dari menelan ludah, muncul di lereng gunung.
Beberapa siswa tua tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di hati mereka saat mereka menghirup udara sejuk yang dalam. Bahkan kelompok iblis hitam dikalahkan oleh siswa baru. Apakah kelompok siswa baru ini benar-benar sekuat ini? Serahkan sisanya pada kami. Biar saya lihat betapa hebatnya kelompok siswa baru ini, yang telah membuat khawatir seluruh Akademi Batin. Pemuda berwajah pucat itu perlahan berdiri dari atas batu dan menegakkan tubuhnya. Rasa dingin yang samar tiba-tiba keluar dari tubuhnya saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Tatapan Sati membawa sedikit keanehan saat dia melihat udara dingin pada pemuda berwajah pucat itu. Busur mengambang terangkat dari sudut mulut Sati. Dibandingkan dengan pertempuran jarak dekatnya sendiri, kedekatan orang ini, Douki kemungkinan akan menderita pengekangan yang lebih besar di bawah api berwarna hijau yang menakutkan dari orang itu. Luo Hou, murid baru tahun ini memang sangat kuat. Saya pikir mungkin kelompok terakhir Anda ini sepertinya tidak dapat menghentikan mereka. Sati merentangkan tangannya dan berkata, "Minggir, kalian semua telah kehilangan kualifikasi untuk tinggal di sini." Pemuda berwajah pucat itu mengabaikannya. Nadanya masih sangat tenang. "Baik, saya yakin Anda juga tidak akan memiliki kualifikasi." Sati tidak marah. Dia tertawa dingin. Bersama dengan Su Xiao dan yang lainnya, dia perlahan mundur menuju lereng gunung. Mereka baru saja mendaki lereng gunung ketika sekelompok besar suara angin kencang tiba-tiba terdengar dari dalam hutan yang gelap. Mengikuti kemunculan suara angin yang deras ini, tatapan yang tertuju pada Sati dan yang lainnya sekali lagi kembali ke pintu keluar hutan. Tidak lama setelah pandangan mereka bergeser, cabang pohon di dalam hutan bergoyang dengan cepat. Segera, banyak sosok manusia dengan cepat keluar dari dalam hutan lebat. Akhirnya, mereka mendarat di bawah sinar matahari dengan satu lutut di tanah. Ada banyak sosok manusia, jika seseorang menghitung dengan cermat, sebenarnya tidak kurang dari 40 orang. Melihat angka-angka ini, tidak hanya suara-suara tercengang dari lereng gunung di sekitarnya, tetapi wajah pemuda berwajah pucat itu juga sedikit berubah. Sungguh tak terduga bahwa sebenarnya ada seseorang yang bisa mengumpulkan semua siswa baru. Ini langkah besar, tapi siapakah orang ini? Penatua Su menghela nafas kaget dari platform batu saat dia mengamati lusinan siswa baru yang muncul. Kompetisi berburu energi api pada tahun-tahun sebelumnya tidak kekurangan orang yang ingin mengumpulkan semua siswa baru untuk bertarung secara keseluruhan. Karena setiap siswa baru sombong, bagaimanapun, jarang ada orang yang berhasil mencapai ini. Saya pikir seharusnya pemuda bernama Xiao Yan. Bukankah orang tua Hugen mengatakan bahwa selama kompetisi kualifikasi, orang ini mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan 3, 4, atau 5 siswa baru bergandengan tangan? Penatua King menyuarakan pikirannya. Elder Su mengangguk sedikit, dia menyuarakan beberapa pujian di dalam hatinya. Xiao Yan ini memang bibit yang bagus. Para siswa baru di depan tumpukan batu, yang muncul dari hutan, mengangkat kepala mereka saat mereka menyapu pandangan mereka ke siswa yang lebih tua di lereng gunung dengan mata yang berisi berbagai macam emosi. Akhirnya, mereka menyebar ke kedua sisi dan membuka jalan kecil di tengahnya. Para siswa baru menyebar dan ujung jalan kecil tetap terhubung langsung ke pintu keluar hutan gelap. Langkah kaki lembut terdengar di tempat itu dan 4 sosok manusia segera keluar perlahan dari kegelapan. Akhirnya, mereka melewati jalan kecil yang dibentuk oleh kerumunan manusia sebelum muncul tepat di depan para siswa baru. Yang memimpin mereka adalah seorang pemuda berjubah hitam yang membawa seorang penguasa hitam raksasa yang hampir setinggi dia. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan tatapannya mengamati seluruh tempat. Akhirnya, berhenti di 5 pemuda berpakaian putih di atas tumpukan batu. Dia menangkupkan tangannya saat dia bertanya sambil tersenyum, "Kalian para senior harus menjadi grup terakhir dari kompetisi berburu energi api tahun ini, grup Iblis Putih, kan?" Pemimpin kelompok Iblis Putih, Luo Hou. Tatapan pemuda berwajah pucat itu menyapu mereka berempat. Itu berhenti pada Sun Er dan Hu Jia sejenak sebelum dengan cepat menatap Xiao Yan, yang berdiri di tengah saat dia perlahan berbicara. Pemimpin siswa baru, Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum saat dia berbicara dengan lembut mengikuti cara bicara Luo Hou. Luo Hou mengangguk, udara dingin di sekitar tubuhnya menjadi semakin padat. Sebuah kekuatan yang kuat bangkit dari dalam tubuhnya dan menyelimuti area ini yang dipenuhi dengan tumpukan batu.
Beberapa ekspresi siswa baru yang lebih lemah berubah karena mereka tidak dapat menahan tekanan dari kekuatan ini, yang bahkan lebih besar dari Sati. Wajah Xiaoyan menjadi semakin serius saat dia merasakan tekanan sedingin es di sekitar tubuhnya. Itu seperti yang dikatakan Sati. Orang ini adalah Douling yang benar-benar kuat. Saat mereka memikirkan hal ini di dalam hati mereka, Xiaoyan menoleh untuk bertukar pandang dengan Sun Er dan 3 lainnya. Dia mengangguk sedikit dan mereka berempat maju selangkah pada saat bersamaan. Segera, 4 Doukis yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh mereka. Keempat kekuatan itu terjalin di udara sebelum akhirnya bergabung bersama, menghalangi kekuatan sedingin es yang mengelilingi tubuh mereka. Saat mereka berempat bergerak, lusinan siswa baru itu juga melepaskan kekuatan dengan kekuatan yang berbeda-beda. Meskipun pasukan mereka tidak dapat dibandingkan dengan satupun di kelompok Xiaoyan jika mereka dilihat secara individual, jumlah dari jumlah tersebut menyebabkan kekuatan itu segera menjadi yang terkuat. Dengan superimposisi dari semua siswa baru, termasuk 4 kelompok laki-laki Xiaoyan, kekuatan dominasi es dingin yang menyebar dari Luohou pada dasarnya rusak saat kontak. Melihat pemimpin kelompok mereka mengalami kekalahan, 4 anggota kelompok iblis putih lainnya juga buru-buru melepaskan kekuatan mereka dan bersama-sama, mereka akhirnya berhasil melawan kekuatan kuat itu dari sisi lain. Dalam pertukaran awal mereka, kelompok Xiaoyan mengandalkan jumlah mereka untuk menekan kelompok iblis putih. Keuntungan dalam jumlah tampak sangat jelas di sini. Kemenangan yang mereka peroleh dalam benturan aura mereka juga menyebabkan kepercayaan diri semua siswa baru melambung tinggi. Sedikit kekhawatiran yang terbentuk karena Luohou sebelumnya juga segera dan sepenuhnya terselesaikan. Xiaoyan mengambil 1 langkah ke depan. Tatapannya menatap Luohou, menangkupkan kedua tangannya dan bertanya dengan suara yang jelas, "Senior Luohou, bisakah Anda mengizinkan kami melewati pos pemeriksaan terakhir ini?" Suara Xiaoyan bergema kuat di seluruh tempat yang tersebar dengan bebatuan, menyebabkan seluruh lereng gunung menjadi sunyi. Ekspresi Luohou tidak peduli. Matanya sama-sama menatap Xiaoyan dengan seksama. Beberapa saat kemudian sebelum mulutnya bergerak sedikit, 1 kata dingin terlontar. Tidak, pada saat ini, atmosfer tiba-tiba memadat seolah-olah lengan semua orang ditarik. Sekian dulur alur cerita Battle Through the Heavens Season 5. Tunggu next episode-nya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Terima kasih.